Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada. Salam sehat, doa dan harapan saya Bapak Ibu sekalian selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Bastian Mutar-Mutar dalam program Ngopi, Ngobrol Pilihan. Tidak sembarangan ngobrol, tetapi obrolan sesuatu yang membangun, yang memotivasi, memberikan semangat, ya, yaitu berbagi renungan firman Tuhan bagi saudara yang mau mendengar, ya. Oke, puji Tuhan. Ya, dalam kesempatan ini dengan topik kecil yaitu kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Setiap orang pasti menginginkan keselamatan, selamat dalam perjalanan, ya. Lalu mengucapkan selamat kalau misalnya menyelesaikan studi atau ada hal-hal yang lain yang disyukuri sehingga dikatakan selamat ya, sukses ya. Nah, ya selesai mungkin pada saat wisuda. Nah, selamat itu dibutuhkan oleh setiap orang, ya. Tapi ini kita bicara tentang keselamatan untuk selama-lamanya. Wow, kok bisa kita tahu dari mana kan gitu, ya. Ya, tentu bukan dari kita, tapi dari Tuhan itu sendiri, ya. Ya, dari Tuhan itu sendiri yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu firman Tuhan saya baca yang mengatakan di Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12, ya. Ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Ini adalah ucapan dari Simon Petrus, salah satu dari rasul ataupun murid Yesus, ya. Luar biasa. Ini Petrus luar biasa setelah Yesus naik ke sorga, ya, dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat, dibaptis, dan terus setelah itu bertambah lagi menjadi 5.000 orang, ya, melalui khotbah-khotbahnya. Nah, ini salah satu khotbah dari Simon Petrus di depan, ya, ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, ya. Ya, nah yang dikatakan oleh Petrus, mereka lah orang-orang yang menyalibkan Yesus, begitu, ya. Nah, luar biasa keberanian dari Simon Petrus. Dia mengatakan di depan para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, ya, orang Farisi. Ya, mereka kalau udah bilang ahli Taurat berarti paham banyak Alkitab, terutama Taurat, begitu, ya. Tapi di sini Petrus mengatakan sangat jelas, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, ya. Di mana ada keselamatan itu? Lalu dikatakan selain di dalam Dia. Kata Dia ini kalau kita baca ayat sebelumnya dan sudahnya menunjuk kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu dikatakan selanjutnya bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama siapapun yang dapat menyelamatkan kita, kekuatan apapun tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain di dalam Dia, di dalam Kristus kita diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi satu-satunya jalan keselamatan ke surga itu hanya Yesus Kristus. Seperti apa dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan yang lain. Wow, luar biasa. Nah ini akan dinikmati, diterima hanya mereka yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak boleh kita berkata keselamatan itu adalah urusan nanti. Atau kalau ditanya apakah engkau pasti sudah memiliki keselamatan, dan nanti kalau engkau mati bagaimana? Apakah engkau sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga? Tidak boleh ada jawabannya ragu-ragu, ya. Ya mudah-mudahan
Ya, aku tidak tahu, itu tergantung kepada Tuhan. Itu semua jawaban ya yang berarti tidak dalam kepastian, dalam keraguan, atau tergantung kepada perbuatan baik saya. Rajin gak saya beribadah, rajin gak saya gereja, rajin gak saya berbuat baik. Berarti itu tergantung kepada usaha manusia. Sementara Alkitab mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu pertama karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan bagi yang percaya kepadanya. Dan yang kedua karena iman. Tuhan mengaruniakan iman kepada kita. Dan tidak ada usaha yang kita harus lakukan, kerjakan untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Ketika kita sudah dipilih untuk diselamatkan, maka Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya dan hidup di dalamnya dan mengikuti kehendaknya. Maka di ayat 10 dari Efesus 2 ayat 2 pasal 2 di kitab Efesus pasal 10 berkata apa? Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Diciptakan dulu di dalam Kristus Yesus. Diciptakan artinya kita dipilih, diselamatkan, kita percaya karena iman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik, harus beribadah, harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi tidak ada yang mengatakan, udah aku sudah percaya kepada Kristus, saya diselamatkan, maka tidak perlu berbuat baik, berbuat jahat aja, nggak perlu beramal. Oh, tidak, salah. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Justru kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka kita harus berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan, meraih keselamatan, tetapi berbuat baik karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah ahli waris Allah, berhak menerima janji-janji Tuhan, itu janji keselamatan. Jadi sekali lagi, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus anak yang tunggal, siapa dia? Yesus Kristus. Ya, supaya setiap orang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Berarti hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh kehidupan kekal, bebas dari hukuman maut, dari kematian kekal. Silakan, kalau mau saya percaya, bagi saudara yang masih ragu-ragu, mari berikan hatimu, percaya kepada Kristus. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan menghendaki engkau diselamatkan. Tuhan menghendaki engkau menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Undangan Tuhan Yesus kepada kita, Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku, aku akan membukakan pintu dan aku akan bersama-sama dengan dia. Wow, luar biasa. Artinya apa? Hari ini, saudara, Tuhan mengetok pintu hati saudara. Untuk apa? Supaya saudara buka pintu hati. Ketika saudara buka pintu hati, percaya kepada Kristus, dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Engkau percaya kepadanya, mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, membuka hatimu, janji Tuhan, dia akan masuk dalam hidupmu, menguasai kehidupanmu, dan memberikan kepastian keselamatan. Dan ingat, ketika Tuhan sudah ada dalam hatimu, yaitu dengan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Wow, luar biasa. Karena dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau atau meninggalkan engkau. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Mari, silakan bagi saudara yang mau percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, silakan. Kiranya renungan yang singkat ini, obrolan pilihan ini bermanfaat membangun Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi dengan saya, Adol Bastir, mutar-putar di kesempatan berikutnya. Amin.